Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pelajaran Nahu kelas 9A dan kelas 9B. Semoga pada hari ini kalian sehat semua dan juga dalam kondisi fit ya di rumah masing-masing. Insyaallah pada kesempatan kali ini di pertemuan minggu ini kita akan membahas khususnya dalam pelajaran ilmu Nahu, yaitu mengenai maf'ul bih dan fi'il lazim serta fi'il muta'addi. Nah, ini sebetulnya materi yang minggu kemarin, tapi kita akan kupas tuntas lagi ya. Kita review sedikit dan kita akan bahas yang belum dibahas di materi maf'ul bih ini. Insyaallah untuk kelas 9A dan kelas 9E di kelas 9B dikarenakan kalian pembahasannya adalah pembahasan mansubatul asma, yaitu pembahasan tentang isim-isim yang mansub, maka nanti kedepannya kalian akan membahas mengenai isim-isim yang mansub. Nah, salah satu pembahasan pertama di mansubatul asma adalah al-maf'ul bih. Oke, kita langsung saja masuk ke al-maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Silahkan sebelumnya kalian siapkan catatannya dulu. Silahkan catat yang penting-pentingnya. Kemudian silahkan buka buku paketnya di halaman 53. Nah, al-maf'ul bih, langsung saja. Menurut catatan bahasa Arab, pengertian al-maf'ul bih itu adalah ismun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Nah, atau maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan kepada siapa yang ditimpakan kepadanya suatu pekerjaan. Atau secara garis besarnya, secara definitifnya, maf'ul bih itu adalah objek. Seperti itu ya, objek yang dikenai suatu pekerjaan. Oke, contohnya di dalam buku bisa dilihat, contohnya adalah katabal waladu ad-darsa. Nah, maka yang termasuk kepada maf'ul bih di contoh tersebut adalah ad-darsa. Kenapa? Karena dari segi makna ad-darsa itu merupakan objek ataupun maf'ul bih dari kata kataba. Jadi kataba al-waladu, seorang anak laki-laki telah menulis. Nah, apa yang ditulis? Nah, itu kan merupakan objek ya, yang ditimpakan pekerjaan dari menulis. Apa yang ditulis? Nah, yang ditulis adalah ad-darsa, yaitu mata pelajaran. Nah, jadi mata pelajaran ini merupakan maf'ul bih atau objek ya. Seperti itu. Nah, kemudian hukum maf'ul bih dalam ilmu nahwu adalah harus selalu mansub. Kenapa harus selalu mansub? Ya karena sebab maf'ul bih itu merupakan bagian dari mansubatul asma. Jadi ingat, maf'ul bih harus selalu mansub hukumnya. Jadi jika kalian bingung ini mana maf'ul bihnya, ketika kalian bertemu suatu kalimat dalam bahasa Arab, kalian ingin mencari maf'ul bih, mana maf'ul bihnya? Mungkin kalian lihat di contoh yang tadi, katabal waladu ad-darsa. Mana nih yang maf'ul bih, yang termasuk pada maf'ul bihnya? Maka kalian lihatlah harokat akhirnya atau tanda di kalimat akhirnya. Apakah ada tanda mansub? Jika ada tanda mansub, maka kata tersebut adalah maf'ul bih. Nah, dalam contohnya yang terdapat tanda mansub hanya ad-darsa, sehingga kita semakin yakin bahwa ad-darsa itu merupakan maf'ul bih. Seperti itu dalam contohnya ya. Nah, itu sekiranya mengenai maf'ul bih, pengertiannya dan juga hukumnya. Dari pengertiannya, maf'ul bih itu adalah objek, sedangkan dari hukum ilmu nahunya maf'ul bih harus selalu marfu. Nah, nanti selanjutnya maf'ul bih ada zohir, ada yang domir. Nah, ini sebetulnya kemarin sudah dibahas minggu kemarin. Kalau maf'ul bih zohir itu terlihat maf'ul bihnya, terlihat dalam kalimat. Kalau yang domir tidak terlalu terlihat, maf'ul bihnya digantikan dengan domir. Itu saja bedanya. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas tempat-tempat terletaknya maf'ul bih. Bisa di awal sebelum fi'il dan fa'il, bisa di tengah setelah fi'il, bisa setelah fa'il juga di akhir diletakkannya itu diletakkan maf'ul bihnya. Nah, itu saya kira sudah
Faham? Sudah bisa difahami karena tinggal kalian lihat saja untuk tempat-tempat diletakkannya maf'ul bih di halaman 53. Nama diju fil maf'ul bih, tempat-tempat maf'ul bih. Sekitar ada 6 tempat yang boleh diletakkan maf'ul bih seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung ke fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Oke, naam. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak dapat dimasuki maf'ul bih sama sekali. Nah, atau dalam pengertian bahasa Arabnya, fi'il lazim itu ada ma la yansibul maf'ul bih, apa-apa yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Mislu, nah di bukunya lihat di halaman 55, mislu contohnya zahaba sa'idun, kharajal ustadzu. Nah, jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Fi'il lazim ini merupakan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Kenapa tidak membutuhkan maf'ul bih? Oke, karena fi'il lazim secara maknawinya, secara maknanya hanya sampai kepada fa'il saja, atau tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak sampai kepada maf'ul bih. Contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia ada kata kerja pergi. Nah, kayak tadi itu contohnya zahaba, pergi. Pergi itu merupakan fi'il lazim kalau dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena pergi tidak membutuhkan objek atau tidak membutuhkan maf'ul bih, hanya membutuhkan subjek atau pelaku. Contohnya misalkan di contoh bahasa Arab, zahaba sa'idun, Sa'id telah pergi. Nah, kalimat sempurna sudah sampai di situ. Sa'id telah pergi. Adapun pertanyaan, kemana Sa'id pergi? Misalkan ke pasar. Nah, ke pasar ini bukanlah merupakan maf'ul bih, tapi merupakan keterangan saja. Nah, jadi fi'il lazim ini adalah fi'il-fi'il yang maknanya cukup dijelaskan dengan pelaku saja. Cukup bisa dipahami dengan fa'il saja, tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu yang dimaksudkan dari fi'il lazim. Contohnya kan seperti keluar, Sa'id telah keluar. Keluar kemana? Nah, jawaban dari keluar kemana itu bukan maf'ul bih, tapi keterangan saja. Lalu bedanya dengan fi'il muta'addi apa? Nah, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau ma yansibul maf'ul bih. Fi'il madi juga dapat dimasuki maf'ul bih untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya apa? Bila dilihat di buku contohnya doroba aliyun al-kalba. Doroba. Nah, fi'il muta'addi contohnya doroba, memukul. Memukul ini merupakan kata kerja yang butuh subjek juga butuh objek, atau butuh fa'il juga butuh maf'ul bih. Kenapa? Karena makna doroba itu tidak habis di fa'il saja, tapi harus membutuhkan maf'ul bih. Contohnya doroba aliyun al-kalba, Ali telah memukul. Nah, ada pertanyaan lagi kan, memukul apa? Apa yang dipukul? Nah, dari pertanyaan inilah apa yang dikenai pukulan atau siapa yang dikenai pukulan. Nah, inilah yang disebut maf'ul bih. Maka fi'il muta'addi pasti membutuhkan maf'ul bih. Kenapa? Karena pasti harus ada jawaban dari siapa yang dipukul. Nah, dalam kasus contoh ini yang dipukul adalah al-kalba, yaitu anjing. Nah, contoh lainnya fi'il muta'addi adalah sa'ala, bertanya. Telah bertanya seorang murid. Bertanya ke siapa gitu kan? Siapa yang ditanya gitu. Nah, yang ditanya itu merupakan maf'ul bih. Nah, itu bedanya fi'il lazim dengan fi'il muta'addi. Fi'il lazim tidak bisa membutuhkan maf'ul bih karena maknanya sudah habis di fa'il saja atau sudah habis di subjek saja. Sedangkan fi'il muta'addi maknanya tidak habis di subjek atau tidak habis di fa'il, tapi harus membutuhkan maf'ul bih supaya maknanya lebih sempurna dan lebih jelas. Nah, seperti itu bedanya. Adapun fi'il muta'addi dibagi kepada dua, yaitu yang membutuhkan satu maf'ul bih dan yang membutuhkan dua maf'ul bih. Saya kira ini sudah dijelaskan atau tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ya, bisa dilihat di bukunya. Ada contoh-contohnya seperti itu. Selanjutnya, nah, selalu ada pertanyaan,
apakah bisa fi'il lazim itu dirubah menjadi fi'il muta'addi? Apakah pergi, misalkan tadi kata zahaba ini yang artinya pergi, yang maknanya habis hanya membutuhkan fa'il saja, tidak membutuhkan maf'ul bih, apakah bisa dirubah menjadi fi'il muta'addi? Nah, ternyata bisa. Pembahasan ini ada di dalam halaman 56 di buku Nahwu. Ya, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah bil hamzah, dengan menambahkan hamzah. Maksudnya adalah merubah kata zahaba ke bab 1 sulasi mazid yang wazannya af'ala. Ya, seperti itu. Wazannya af'ala. Jadi dari kata zahaba dirubah ke wazan af'ala, jadi azhaba. Dari kata kharaja keluar dirubah menjadi wazan af'ala, yaitu akhraja. Maka maknanya pun jadi berubah. Yang tadinya zahaba maknanya pergi, ketika dirubah menjadi azhaba maka maknanya jadi memergikan. Nah, kalau memergikan kan perlu dua keterangan, perlu fa'il, perlu juga maf'ul bih. Nah, seperti itu. Siapa yang memergikan? Lalu apa atau siapa yang dipergikan, misalkan. Seperti itu. Atau kharaja menjadi akhraja, keluar. Menjadi akhraja, mengeluarkan. Kharaja keluar, misalkan saya keluar, sudah habis dari situ maknanya. Ketika akhraja mengeluarkan, saya mengeluarkan. Nah, maka itu menjadi fi'il itu menjadi membutuhkan maf'ul bih atau menjadi fi'il muta'addi. Siapa yang dikeluarkan gitu kan, atau apa yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah merubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Yang pertama bisa dengan hamzah atau dengan merubah menjadi wazan af'ala, wazan fi'il sulasi mazid bab 1. Yang kedua adalah bitad'ifil ain, yaitu memudha'afkan ain atau merubah fi'il lazim menjadi sulasi mazid bab 2. Bab 2 sulasi mazid. Wazannya fa'ala, ya, yufa'ailu. Nah, misalkan tadi kharaja atau ini contohnya do'ufa menjadi do'afa, yudha'ifu gitu kan. Seperti itu. Atau kharaja jadi kharraja, yukharriju. Nah, maka maknanya pun sama. Yang asalnya lemah, do'ufa, maknanya menjadi do'afa, melemahkan. Kalau lemah misalkan aku lemah, titik, sudah habis di situ, tidak ada keterangan lagi. Aku lemah, tidak membutuhkan maf'ul bih. Tapi ketika do'afa, aku melemahkan. Siapa yang melemahkan? Aku. Apa yang dilemahkan? Nah, jawaban dari apa yang dilemahkan itu merupakan maf'ul bih. Maka fi'ilnya menjadi fi'il muta'addi. Dari fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Ini adalah cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga adalah biharfil jar, dengan menambahkan huruf jar di awal kata. Contohnya zahabtu bizaidin, aku telah pergi. Nah, ketika tidak ada bizaidin, tidak ada kata ini, maka ini sudah habis saja di sini. Zahabtu, aku telah pergi. Ya, tidak ada pergi kemana, karena kalau kemana itu bukan maf'ul bih, ya, itu keterangan. Tapi ketika zahabtu bizaidin, aku telah pergi dengan Zaid, gitu kan. Pergi dengan siapa? Dengan Zaid, seperti itu. Nah, ada huruf jar di sini, maka Zaidin ini merupakan maf'ul bih, seperti itu. Tapi kasusnya di sini Zaidin bukan menjadi maf'ul bih. Secara hukum dia bukan menjadi maf'ul bih, tapi menjadi majrur dengan huruf jar, seperti itu. Tapi dalam segi makna Zaid ini merupakan maf'ul bih atau objek, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, oke. Oh, ternyata itu saja untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan dibuka-buka lagi bukunya. Bila tidak ada yang mengerti silahkan ditanyakan, ya, bisa nanti di WA atau di Japri. Tapi insya Allah kedepannya kita pelan-pelan untuk belajar Nahwu ini, ya. Di kelas 3 kita akan membahas mengenai mansubatul asma. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab di halaman 53 di kitab Nahwu kalian.
Jadi silahkan kalian tulis terjemahannya. Ingat sesuai dengan kaidah ya. Yang pertama contohnya tuh Maryam sedang membaca Al-Quran. Silahkan kalian rubah kalimat itu menjadi bahasa Arab dengan menggunakan kaidah maf'ul bih ya. Bisa di awal atau di akhir dulu maf'ul bihnya. Nah, tergantung tempat maf'ul bihnya kalian mau di mana, seperti itu. Silakan dikerjakan tugasnya, latihannya halaman 53. Itu saja mungkin. Jazakallah khairan katsiran atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi seperti ini, dan tetap jaga kesehatan masing-masing di rumah. Itu saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.